Halo Klaksoners, bagaimana orderannya hari ini? Semoga hari ini kamu dapat banyak orderan. Kembali lagi dengan saya di channel Klakson Online. Di video kali ini sekarang saya mau bahas tentang aplikasi Maxim, yaitu bagaimana cara Maxim membagikan orderan kepada driver-drivernya. Tapi sebelum itu, buat kamu yang baru gabung channel ini, bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info-info menarik tentang dunia ojek online dari Klakson Online. Dan satu lagi buat kamu yang lagi cari-cari holder buat Onbit, saya punya rekomendasi holder yang sering saya gunakan. Holder ini terbuat dari aluminium. Kalau mungkin kamu berminat, bisa cek di kolom deskripsi, link tokonya ada di sana. Oke, jadi sekarang saya Onbit aplikasi Maxim. Di sini ada yang paling dekat, ada 3. Hari ini saldo saya, saya baru selesai top up tadi 47.000. Ini ada penipuan ini. Jadi info buat teman-teman, jangan pernah ambil orderan yang seperti ini. Saya mau bayar Shopee di Indomaret. Pokoknya pembayaran Shopee, Tokopedia, isi Diamond, Mobile Legend, apapun yang barangnya non fisik jangan pernah diambil. Pulsa, listrik, apapun jangan pernah diambil. Lebih baik kalian laporkan. Nah, cara lapornya saya pernah buat videonya. Ini kalau saya mau ambil lebih panjang nanti videonya. Jadi saya pernah buat videonya kamu bisa cek aja di sini. Nah, sekarang saya mau Onbit. Jadi pembagian orderan di aplikasi Maxim ini itu dibagikan secara otomatis oleh sistem. Jadi tidak ada campur tangan dari pihak manajer atau dari pihak operator. Nggak ada. Itu semua udah di set pembagiannya oleh sistem. Dan pembagiannya itu secara otomatis. Dan orderan ini didapat 2 cara. Yang pertama, autonya hijau, itu masuk secara otomatis. Yang kedua, autonya mati, itu orderan yang tidak akan masuk secara otomatis. Jadi maksudnya di sini orderannya adalah layanan baik, karena untuk auto yang warna hijau ini, itu kamu hanya akan mendapat orderan dengan layanan baik. Kalaupun kamu pernah dapat yang layanan delivery atau food shop, itu 1:10, kemungkinan itu jarang sekali. Itu pun terjadi kalau misalkan sistem lagi error. Saya selama Onbit di aplikasi Maxim ini nggak pernah saya dapat orderan food shop kalau autonya ini menyala, artinya masuk secara otomatis bunyi dan masuk itu layanannya food shop. Saya nggak pernah, hanya kebanyakan atau semuanya adalah layanan baik. Nah, yang kedua, kalau autonya merah. Nah, misalkan merah begini ya, tapi ini saya mau nyalakan aja karena saya lagi ingin cari orderan. Ini saya sudah 1 orderan terselesaikan. Jika kamu matikan autonya merah, itu kamu tidak akan mendapatkan orderan yang masuk secara otomatis, tapi kamu masih bisa mendapatkan orderan dengan cara pergi ke tab order sini. Nah, di situ ada layanan-layanan orderan, daftar-daftar layanan orderan. Kamu bisa ambil secara manual atau di pick up. Jadi di sini seperti saya ada paling dekat 2. Di sini ada food shop yang penipuan yang Indomaret ini, lebih baik jangan diambil. Kamu bisa minta, misalkan kamu udah cek, oke, sesuai dengan kriteria kamu untuk mengambil orderan, ya kamu bisa minta orderan. Dan untuk pembagian orderan ini di aplikasi Maxim, itu ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan kamu mendapatkan orderan. Yang faktor yang pertama adalah jarak. Jadi jarak antara kamu dengan calon penumpang saat dia memesan orderan, apakah dekat atau jauh, itu berpengaruh. Dan untuk jarak ini bisa disetting. Jadi misalkan kamu ingin mendapatkan orderan yang hanya di jarak-jarak atau di tempat-tempat yang kamu kehendaki. Oke, tapi sebelum itu saya mau isi bensin dulu. Oke, jadi sekarang saya udah isi bensin dan di sini nyalakan autonya. Oke, jadi untuk filter di sini kamu bisa gunakan filter yang ini. Nah, di sini ada filter penugasan otomatis, kamu bisa centang. Jika kamu centang ini, maka muncul di nama-nama daerah itu muncul kotak-kotak yang untuk dicentang juga. Nah, jika kamu mencentang di bagian kota-kota itu, artinya kamu hanya akan menerima orderan di daerah yang kamu centang. Dan misalkan kamu centang ada 2 daerah, jadi kamu hanya akan mendapatkan orderan dari daerah 1 ke daerah 2. Jadi seperti contoh ya, di sini saya centang misalkan Bunaken dan Kalawat.
misalkan ya, saya ini udah centang Bunaken dan Kalawat, tapi saya nggak mau centang karena saya mau ambil semua orderan yang ada. Ini saya di daerah Tuminting, itu nggak akan relevan karena harusnya kamu centang juga di daerah Tuminting. Kamu nggak akan dapat orderan di wilayah Tuminting karena kamu nggak centang. Kamu hanya akan dapat kalau misalkan seperti di daerah tadi Bunaken, karena Tuminting sama Bunaken ini bersebelahan. Kalau misalkan ada orderan di sana dan memungkinkan untuk kamu yang dapat, akan masuk ke kamu. Itu pun kalau customernya hanya pesan di daerah Bunaken juga. Tapi kalau dia pesannya ke daerah Tuminting, dari Bunaken menuju ke Tuminting, itu kamu nggak akan dapat karena daerah Tuminting kamu tidak centang. Tapi kalau dia pesannya dari daerah Bunaken situ menuju ke Kalawat, nah itu kamu akan dapat. Nah, ini ada delivery yang baru masuk barang. Oke, coba saya minta. Jadi bisa kamu ambil orderan jika kamu dapat orderan ya. Caranya begini juga bisa kamu minta. Dan itu ada jam pasirnya, itu menunggu apakah kamu akan dapat atau enggak. Itu nanti akan dibaca oleh sistem. Dan nah, ini kan dapat. Setelah saya dapat, saya mau telepon dulu ke customernya, tapi sebelumnya saya konfirmasi karena ini kan delivery pengambilan barang, jadi nggak harus untuk driver talangin dana. Kebetulan saya nggak bawa uang cash, jadi saya mau kontak dulu customernya untuk memastikan bahwa barangnya ini itu nggak bayar. Kalau bayar ya udah kita cancel, kalau dibayar. Halo, selamat siang. Kak dari Maxim ini, Kak. Iya. Ada apa pesan? Oh ya, ini Kak DP barang cuma mau antar atau? Iya, cuma mau antar. Oh ya, oke siap Kak. Oke, kita menuju ke sana. Ayo. Ya, makasih. Oke. Nah, udah. Kalau dia udah oke, kita tinggal lihat Armisel. Oke, kita on the way ke sana. Ambil arah timur menuju Jalan Pogidon, lalu belok kanan ke Jalan Pogidon. Nah, ini kalau orderan ini yang saya ambil itu tidak berpengaruh untuk jarak karena ini nggak masuk otomatis. Tapi karena di sini tadi saya ambilnya di tab paling dekat kan, yang tab ini di orderan terus yang paling dekat. Jadi dia akan masuk di situ. Belok kiri Orderan yang paling dekat. Jalan Santiago, lalu tujuan Anda nanti berada di sebelah kiri. Dan ini kan layanannya delivery, bukan bike. Kalau bike mungkin akan masuk secara otomatis. Oke, ini saya udah sampai di titik customernya, titik penjemputan barang. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Nah, ini udah tiba. Kita coba telepon lagi customernya. Halo, Kak, kita di depan Armisel ini, Kak. Oh, itu ya? Ini. Ongkirnya nanti di sana ini. Oh ya, oke. Ya. Ongkirnya 12.000 Kak. Oh biar aja. Makasih. Dapat 15.000 coy. Mulai jalan lah. Aduh Mbak, duduknya Mbak sopan dikit Mbak. Malu gua lihat belakang. Udah kelihatan jalan rel kereta apinya. Oke, jadi di sini kita langsung menuju ke titik pengantaran. Nah, ini 14 km, 14 menit. Nah, jadi untuk orderan yang begini tuh ada Maxim depan, coy. Nah, untuk orderan yang seperti ini yang saya ambil itu tidak mempengaruhi jarak, tetap dia akan muncul, auto pun tidak berpengaruh. Jadi ini cocok untuk yang non prioritas. Oke, berbicara tentang non prioritas, sekarang kita lanjut untuk faktor yang kedua, itu adalah prioritas yang berada di sekitar kamu. Jadi ini khusus untuk akun yang non prioritas. Jadi kamu harus berpikir atau kamu harus bisa menebak di daerah situ banyak prioritas atau enggak. Dan kenapa prioritas saya kasih di faktor yang kedua? Karena perbandingannya antara prioritas dan non prioritas itu kalau misalkan dapat orderan terus yang paling dekat dengan customer adalah non prioritas, itu yang akan masuk ke akun non prioritas. Tapi kalau coba dibandingkan kalian lagi nongkrong bersamaan akun prioritas dan akun non prioritas, terus kalian lagi nongkrong bersamaan, itu yang dapat pasti akun prioritas duluan lah. Jadi untuk keberadaan prioritas juga harus dipertimbangkan, tapi yang lebih diutamakan itu adalah jarak. Setelah 200 meter, Anda akan sampai di tujuan. Oke, siap. Ini udah dekat dengan titik pengantarannya. Nah, titiknya ini di pertigaan sini. Saya berhenti dulu di sini. Saya coba telepon penerima barangnya. Halo. Halo, Kak, kita di pertigaan ini, Kak, yang ada Alfamart. Ini. Tunggu, jangan keluar. Tunggu. Oh, Ini iya. sebelah kiri.
Oh ya, oke oke siap. Di sana customernya. Oke kak, boleh. Terima kasih. Ya, oke. Di sini selesai. 11.800, tapi dikasihnya 15.000. Widih, yang paling dekat ada 10. Semangat lah, semangat lah. Oke, kita coba cek satu-satu lagi. Paling dekat ada food shop. Ini kayaknya bisa deh. Telepon order tidak jelas. Nah ini kalau order tidak jelas ini artinya orderan ini udah diambil oleh driver, terus dibatalkan entah kenapa, dan dia kasih catatan order tidak jelas. Maka muncullah, jadi ragu lah saya ambil. Nah ini karena saya mau ambil delivery aja, jadi saya coba bisa ambil food shop. Saya matikan, saya simpan. Ini filter untuk misalkan teman-teman gak mau ambil orderan food shop, jadi saya matikan untuk layanan food shopnya agar layanan food shop itu nggak muncul. Nah kalau dia udah bunyi begitu dah, ya food shop nggak muncul kan, hanya ada delivery semua. Nah ini tinggal satu biji nih, tadi kan banyaknya food shop. Kalau food shop saya nyalakan pasti banyak lagi. Ini yang paling dekat ada satu, mana ya, nggak ada, hilang. Udah nggak ada lah. Masuk apa ini, baik, bukan yang saya minta tadi ini kan, ya bukan. Saya terima aja. Gina. Oke, Kacili Pizza Manado. Kita konfirmasi, berarti di sini nggak ada driver, nggak ada Maxim, hanya gua sendiri loh. Manado City tadi hari Minggu. Kita ambil kesempatan untuk cari penumpang. Yang lain pada liburan, kita cari orderan. Ini pasti dekat. Ambil arah barat laut di Itu Jalan kan Mangun dekat. yang menuju Jalan Manguni 1. 3 Setelah menit. 600 meter, belok kanan menuju Jalan Maesa. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Oke, kayaknya di sini selesai. Sudah tiba. Kita lihat di peta customernya di manakah? Maxim kak? Gina. Oh ya. Sudah. Di MTC Kang. Ini mau berhenti sebelah mana nih kak? 11. Terima kasih. Oke dong. Selesai. 9.000. Oke lanjut. Nggak ada orderan. Waduh. Ini karena filternya saya nyalain. Kita gaskan cari orderan. Udah 3 orderan yang terselesaikan. Oke, jadi lanjut untuk faktor yang keberapa ya? Ketiga. Jadi yang ketiga adalah status pengemudi. Apakah kamu sementara menjalankan orderan atau enggak? Jadi misalkan ada 2 driver, yang satu sementara menjalankan orderan, yang satu free, bebas, lagi cari-cari orderan. Kalau ada orderan yang masuk, autonya layanan baik, autonya nyala 22, otomatis yang akan dapat orderan itu yang belum dapat orderan. Yang sementara menjalankan orderan, selesaikan dulu orderannya. Kecuali satu, kalau dia aktifkan orderan berantai. Jadi misalkan dia sementara jalankan orderan, dia bisa cari lagi orderan, tapi itu biasanya statusnya ribet, karena kalau lagi antar penumpang kita nggak bisa lihat-lihat HP, harus selesaikan antar dulu penumpangnya baru kita bisa lihat HP, kecuali kita mau lihat maps. Dan untuk orderan berantai sendiri saya pernah buat videonya, kalau mungkin kamu belum nonton kamu bisa nonton di sini. Itu adalah orderan berantai. Untuk faktor yang selanjutnya, yang ke berapa ya, keempat kayaknya, yang keempat adalah rating. Kenapa rating ini faktor yang keempat? Karena rating ini nggak terlalu berpengaruh. Pengaruh sih, tapi masih ada yang lebih berpengaruh. Nah, ini rating saya ada 0,99 dan orderan terselesaikan itu ada 75 rating saya. Tapi sebelumnya saya mau tunjukkan, saya ini akunnya non prioritas. Ya ini kan akun bekerja. Kalau akun yang yang prioritas itu ada tulisannya prioritas. Dan untuk rating sendiri teman-teman bisa lihat rating saya. Di sini saya menjelaskan rating yang di atas itu 0,99 itu udah mark, dan yang membuat perhitungan rating itu terhitung, yang mempengaruhi rating itu adalah orderan yang terselesaikan. Di sini orderan terselesaikan saya sangat rendah karena emang saya jarang online-nya di Maxim. Maksimalnya itu 100 katanya, tapi saya belum pernah sampai 100. Saya maksimalnya itu pernah hanya 99. Oke, jadi di sini ada yang paling dekat lagi, ada delivery.
Ini 5.000. Saya pingin ambil, tapi saya coba mau tawarkan untuk harganya karena 5.000 itu terlalu rendah. Jangan. Saya coba minta 10.000. Lanjut. Harga penawaran tidak boleh dari 7.500. Wah. Oke, kalau gitu saya minta 7.500. Wah, kok 75. Nah, tawarkan, lanjut. Apakah dia mau? Nah, ini ada 10.000. Ambil obat, ongkir apotek bayar. Oke, minta di Penogoro, dekat lah, 5 menit. Lah, udah dapat ini yang 10.000. Ya, yang 7.500 kan dapat. Kenapa saya tahu tadi? Karena tadi saya mau ambil orderan yang selanjutnya nggak bisa. Halo. Halo, selamat pagi. Kak, ada bawa pesan Maxim? Iya. Oh, Boleh? ya cuma mau antar tak ini, Kak? Iya, cuma mau antar. Oh ya, oke, siap, Kak. Ini kita semua menuju ke sana, Kak. Ya. Oke, makasih. Oke, dia mau 7.500. Kalau bisa 10.000, saya kasih ambil 10.000. Tadi ada yang lebih bagus sih, 5 menit, tapi nggak apa-apa lah. Udah terlanjur ambil yang kedua ini. Oh, udah terlanjur. Oke, siap. Iya, oke, belok kiri. Udah terlanjur saya ambil orderan yang ini, jadi kita jalankan aja. Oke, jadi untuk yang faktor selanjutnya yaitu adalah kesesuaian kendaraan yang diinginkan oleh customer. Contohnya misalkan ini simple sih. Kalau customernya pingin car, ya dia akan pesan car. Kalau dia pingin car delivery, dia akan pesan car delivery. Nggak mungkin kalau dia pesan car terus yang dapatnya motor. Jadi itu juga mempengaruhi. Anda sudah sampai. Oke, di sini udah sampai. Di manakah customernya? Siang, ini Kakak. Oke. Angge, ongkirnya? Oh ya ini. Oke, makasih. Ini digantung di sini. Oke. Ini udah dikasih 8.000 kayaknya itu. Kita mulai jalan. Tanaya Cafe mungkin tutup hari ini. Lah, kubur. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Coba kalau gitu. Oh untung customernya ngerti, dia kasih nomor penerima barangnya. Halo, selamat siang. Siang. Kak, ini dari Maxim yang mau antar makanan. Oh iya. Kita sedih Sebelah mana, Kang? kubur ini, Kak. Oh iya, ada lorong GPDI, Kang. Sebelah kiri. Oh ya, ada lorong. Oh ya. Oh ini ya. Ini Kak makanannya. Sudah dibayar. Sudah dibayar. Terima kasih. Iya, sudah. Selesai antar. Dan satu lagi yang paling penting dan yang menurut saya juga ini pilih kasih juga sih. Antara kamu mau percaya atau nggak percaya, yang mempengaruhi untuk pembagian orderan ini 4 menit. Nah, masuk lagi orderan. Terima. Jadi sebelum saya bilang atau saya sebutkan, saya ambil dulu orderan yang ini. Oke. Lanjut. Oke, ini udah dekat dengan customernya. Wow, titiknya di sini. Tujuan Anda ke berada atas di lagi. sebelah kiri. Oke, selesai. Sudah tiba. Kita lihat di peta. Nah, ini ada. Oh ya, lorong yang ini dia. Kita lihat. Nah, ini customernya udah jalan kemari. Oh iya, Kak Lani, Kang. Oh ya. Ke arah barat Sudah? daya. Tujuan Anda berada di sebelah kiri. Ini Kak, 12. Terima kasih. Oke, kita selesaikan orderan. Yuhuhuy, orderan kelima.
Nah, di sini saya mau lanjut untuk faktor terakhir yang banyak belum tahu, mungkin ada yang udah tahu tapi ini masih rahasia umum. Tapi ini yang terakhir nggak terlalu berpengaruh karena ini faktor pengaruhnya paling bawah, yang terakhir. Jadi masih lebih diperhitungkan yang faktor-faktor yang sebelumnya tadi saya sebutkan. Dan faktor yang terakhir ini adalah tahun kendaraan motor kamu. Kenapa itu berpengaruh? Karena di Maxim ini mereka ini sangat berupaya untuk sebisa mungkin itu menyediakan layanan untuk kepada customernya yang terbaik. Mungkin teman-teman tahu arti dari yang terbaik kan? Jadi baik dari segi pelayanan si drivernya, rating drivernya, kecepatan sampai penjemputan dan kondisi kendaraan. Jadi buat kamu yang mungkin di tahun kendaraan yang udah lama, tidak perlu berkecil hati karena rezeki itu kita nggak tahu kan. Tapi namanya kalau kita berusaha pasti ada aja jalan atau ada aja orderan yang akan diberikan. Baik itu satu orderan tapi dikasih tip lebih ataupun customer yang tidak mengambil kembalian. Jadi itulah yang mempengaruhi faktor-faktor bagaimana untuk aplikasi Maxim ini mempengaruhi. Tapi itu yang terakhir itu jangan kamu pikirkan. Jadi di sini saya sarankan kepada kamu normal-normal aja lah untuk menjalankan orderan dan normal-normal aja lah untuk mencari orderan. Tidak usah pakai mood, tidak usah pakai aplikasi tambahan, update saja aplikasi sesuai dengan yang ada di Play Store yang resmi. Karena semua itu ada perhitungannya sendiri untuk Maxim. Jadi kalau kamu jalankan orderan dengan baik, pasti terbaca oleh sistem. Dan seperti tadi saya tunjukkan untuk rating saya, orderan terselesaikan saya sangat rendah, tapi masih bisa untuk dapatkan orderan. Dan jangan pernah takut untuk ambil orderan yang mau diambil secara pick up seperti ini, ataupun yang masuk secara otomatis. Oke, jadi sampai di sini dulu untuk video kali ini. Kamu yang belum subscribe channel ini bisa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan info menarik tentang dunia ojek online dari Klakson Online. Dan jangan lupa untuk like video ini jika suka, dislike kalau nggak suka. Kita jumpa lagi di orderan Klakson Online selanjutnya. Jaga kesehatan, semoga harimu menyenangkan. See you next video, bye bye.